maka objeknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Burud ini objek sumpahnya pertama adalah langit yang memiliki gugusan bintang. Kemudian wasahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jadi ada dua objek sumpahnya. Kemudian selanjutnya adalah jawab sumpah. Jawab sumpah itu adalah kalimat yang datang setelah objek sumpah. Inilah statement ayat yang ingin dikuatkan kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sama'i dzatil burud, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Wasahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Para ulama mengidentifikasi yang dimaksud syahid itu bisa malaikat, bisa juga Allah itu sendiri. Juga bisa syahid itu adalah bagi orang yang bersangkutan. Jadi nanti anggota badan, kaki, tangan, lisan, kulit itu akan menjadi saksi. Bahkan menjadi saksi yang memberatkan kepada manusia. Maka nanti seperti kulit itu diprotes oleh yang bersangkutan. Kenapa justru menjadi saksi yang memberatkan? Kulit lalu menjawab, antaqanallah alladzi antaqa kullasyai. Allah yang membuat kami bisa bicara. Di mana Allah itu bisa membuat segala sesuatu berbicara. Nah, masyhud yang disaksikan adalah ya umat manusia itu sendiri atau peristiwa kiamat itu sendiri dengan rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudahnya. Qutila ashabul ukhdud, terkutuk para pembuat parit. Kata kutila ini maknanya banyak ya. Bisa ini dalam bentuk mabni majhul, artinya nah gitu, dikutuk. Nah, arti yang lain adalah dibunuh, arti yang lain diperangi. Jadi ada sekian banyak arti kutila. Di sini yang dipilih adalah kata terkutuk dengan menggunakan metode semantik. Jadi semantik itu adalah cara kerjanya melihat kata itu punya dua makna. Pertama, makna dasar. Makna dasar satu kata boleh jadi memiliki beberapa makna. Lalu makna relasional. Makna relasional itu adalah makna yang dipilih berdasarkan relasinya. Kata itu dipakai dalam konteks apa? Misalnya kata Alkitab di surat Al-Baqarah awal, dzalikal kitab la raiba fih. Kitab ini artinya Quran. Relasinya adalah Allah yang menurunkan, malaikat Jibril yang mengantarkan, Nabi Muhammad yang menerima, dan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya. Sehingga mau tidak mau kata Alkitab itu harus dimaknai Al-Quran. Nah, kata kutila di sini dipilih makna terkutuk karena konteksnya ini murka Allah Subhanahu wa taala kepada para pembuat parit. Yang parit itu disiapkan untuk menghukum orang-orang yang beriman. Kutila ashabul ukhdud, terkutuk para pembuat parit. Yang dimaksud pembuat parit ini meliputi semua orang yang terlibat di dalam pembuatannya. Dari yang memerintahkan, kemudian yang melakukan penggalian, kemudian yang mengumpulkan kayu bakar,
kemudian yang menyulut kayu bakar itu, kemudian yang menonton pembakaran orang-orang beriman itu. Nah, jadi semua itu masuk dalam cakupan Ashabul Ukhdud, pembuat parit. Jadi bukan hanya yang menggali parit saja. Maka yang dikutuk oleh Allah ya semua. Dan semua orang yang merestui pembuatan parit itu untuk menghukum orang-orang yang beriman tanpa ada kesalahan yang mereka lakukan. Kita bisa membuat bandingan misalnya dengan kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, yang menyembelih unta mukjizatnya Nabi Soleh. Yang menyembelih secara langsung hanya satu orang atau beberapa orang saja. Tetapi yang dihukum oleh Allah adalah semua kaum Nabi Soleh yang tidak beriman, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang tidak ikut terlibat langsung dianggap merestui perbuatan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terlibat secara langsung. Nah, jadi yang dihukum bukan hanya pelaku langsung saja, tapi semua yang merestui perbuatan itu ikut dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ayat ini kutila ashabul ukhdud, yang dikutuk semua yang terlibat itu, bukan hanya yang membuat parit saja, yang memerintahkan, yang membuat, yang mengumpulkan kayu bakar, yang menyulut api, yang menonton, dan semua mereka yang merestui perbuatan keji yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini terhadap orang-orang yang beriman. Terkutuk para pembuat parit. An-nar dzatil waqud. Parit itu yang mempunyai api yang berkobar-kobar. Dzatil waqud, yang mempunyai bahan bakar yang banyak. Api yang memiliki bahan bakar yang banyak. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya untuk melihat pembakaran orang-orang beriman yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka yang duduk-duduk di sekitar api menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin. Jadi mereka bukan malah mencegah perbuatan keji ini, tapi mereka malah dengan senang hati menonton dan menyaksikan pembakaran itu, karena mereka adalah dari golongan orang-orang yang melakukan tindakan keji tadi. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka orang-orang yang membakar, orang-orang yang beriman itu tidak menyiksa orang-orang yang beriman itu kecuali semata-mata karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Jadi orang-orang beriman yang disiksa oleh orang-orang kafir ini tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan perbuatan melawan hukum, juga tidak memusuhi mereka. Mereka dihukum semata-mata karena akidah yang mereka peluk, yaitu akidah tauhid, beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Nah, ini memang kalau kita lihat di dalam sejarah, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berpegang pada tauhid murni, ini memang tidak disukai oleh orang-orang yang tidak beriman. Karena kita lihat memang dalam sejarah umat manusia, kecenderungan manusia itu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman Nabi Ibrahim juga syirik, zaman Nabi Musa syirik, sampai zaman Nabi Muhammad juga syirik. Bahkan kita lihat kalau di masa Nabi Muhammad,
perjuangan Nabi Muhammad untuk menegakkan agama tauhid ini mengalami permusuhan yang sangat hebat sekali dari orang-orang Mekah dan juga dari orang-orang munafik di Madinah, dari orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka sudah tidak berpegang lagi pada prinsip tauhid murni sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimusuhi dan diperangi. Jadi bukan hanya dibenci, dimusuhi, diperangi. Karena apa? Karena menurut anggapan mereka tauhid ini mengancam kepentingan mereka. Kalau kita melihatnya dalam konteks masyarakat Arab waktu itu, masyarakat Arab itu masyarakat paganis. Mereka percaya kepada Allah, tetapi di samping itu mereka percaya kepada berhala-berhala. Yang berhala-berhala itu dianggap punya peran sebagai objek tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhala-berhala ini diziarahi secara rutin dan diletakkan di tempat-tempat yang berbeda-beda, Lata, Uzza, dan Manat. Sehingga kegiatan ziarah ini berlangsung rutin setiap waktu. Dan orang ziarah ini membawa dampak keuntungan macam-macam. Ada keuntungan politik, menguntungkan para penguasa di wilayah-wilayah itu. Karena orang mau ziarah ini kan mesti izin pada mereka. Yang kedua, keuntungan ekonomi. Karena dengan kegiatan ziarah ini mereka bisa bisnis makanan, bisnis minuman, bisnis tempat istirahat, hotel dan lain sebagainya. Nah, jadi ada banyak keuntungan yang didapat oleh masyarakat di mana kegiatan-kegiatan ini berlangsung. Politik, sosial, ekonomi, kebudayaan. Nah, maka kalau mereka mengikuti agama tauhid, ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad, tauhid murni itu tentu mengancam ini semua. Karena ini harus dihancurkan. Karena ajaran tauhid tidak mengenal adanya tawassul, adanya perantara-perantara untuk menyampaikan doa-doa manusia kepada Allah. Jadi berdoa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita lihatnya dari masa Nabi, ini konkret sekali keyakinan-keyakinan lama yang dipegang, yang diikuti oleh masyarakat setempat. Sehingga karena mereka merasa terancam itu, maka orang-orang beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji ini lalu dimusuhi. Bukan hanya sampai pada tingkat dimusuhi, tapi juga kemudian dibunuh dengan cara dibakar. Dan tampaknya penyiksaan terhadap orang-orang beriman itu tidak berhenti sampai masa turunnya Quran. Ini masih akan terjadi juga pada masa-masa selanjutnya. Bahkan belum lama kita juga mendengar orang-orang Islam di wilayah Asia yang dibunuh dengan cara dibakar di tetangga negara kita. Nah, ini terjadi juga di masa modern sekarang ini. Padahal mereka tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji di negara itu. Nah, tapi mereka diperlakukan semacam itu. Nah, jadi ini tampaknya sudah menjadi hukum sejarah ini. Orang beriman itu tidak disukai walaupun ajaran yang mereka pegang itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi memang sekarang ini adalah pertarungan terus-menerus antara kebenaran dan kebatilan. Nah, maka di sini perlunya ajaran tauhid ini memiliki kekuatan politik supaya umatnya tidak diperlakukan secara semenang-menang oleh orang-orang yang tidak suka kepada mereka. Baik, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Jadi mereka tidak menyiksa orang-orang beriman itu kecuali semata-mata orang-orang ini beriman pada Allah
yang Allah itu maha perkasa dan maha terpuji. Maha perkasa itu artinya Allah itu yang memiliki kekuasaan mutlak di dunia maupun di akhirat. Hanya kalau di dunia ini memang manusia-manusia yang durhaka tidak dihukum secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tobat maka mereka masih akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai mati mereka tidak bertobat, barulah nanti di akhirat mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ini maha terpuji. Kenapa maha terpuji? Karena Allah itu bertindak atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Dan semua yang dilakukan oleh Allah itu mesti baik dan paling baik. Maka kalau sekarang ada orang yang juga melakukan sesuatu itu atas kemauannya sendiri dan karya-karyanya itu hasilnya bagus, maka wajar mereka juga untuk dipuji. Nah, tapi yang maha terpuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang semata-mata beriman kepada Allah yang maha perkasa dan maha terpuji kemudian dimusuhi. Boleh jadi juga orang-orang yang beriman seperti ini memang lalu tidak ikut tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Nah, mungkin masalahnya juga karena di situ lalu ada kecemburuan dan ketidaksukaan pada orang-orang yang melakukan tradisi-tradisi yang tidak sejalan dengan ajaran tauhid. Nah, jadi secara sosial boleh jadi memang seperti itu. Nah, gitu. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah yang maha terpuji, maha perkasa dan maha terpuji ini yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan, termasuk menyaksikan perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman dengan cara dibakar. Dan juga menyaksikan orang-orang Islam, orang-orang iman, beriman yang dikorban penyiksaan yang dilakukan oleh mereka itu. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul khariq. Ayat 10 menyatakan orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, tidak menyesali perbuatannya, tidak berhenti dari melakukan perbuatan keji itu, dan tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka nanti di akhirat siksa neraka jahanam, dan mereka juga akan mendapatkan siksa dalam bentuk pembakaran. Dan siksa Allah itu sangat mengerikan karena orang yang disiksa itu tidak akan mati, dan kalau kulit mereka rusak akan diganti kulit baru, sehingga mereka akan merasakan siksaan itu terus menerus, karena yang merasakan siksa sakit itu adalah kulit. Nah, ini adalah bentuk kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan menghukum mereka-mereka yang tidak bertobat dari perbuatan keji itu dengan menghukum mereka di akhirat, bukan di dunia. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, lalu iman itu diikuti dengan amal soleh. Amal soleh itu artinya amal itu penggunaan daya-daya manusia, daya akal, daya kolbu, daya hidup, daya fisik. Dan penggunaan 4 daya ini sesuai dalil Quran, sesuai dalil hadis, dan sesuai dalil akal.
sehingga akan memberi maslahat, manfaat kepada pelakunya, kepada anggota keluarganya, dan kepada masyarakat secara luas. Nah, orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, lalu imannya diikuti dengan amal soleh ini tadi, maka bagi mereka nanti surga balasannya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi gambarannya surga itu adalah tempat hunian yang sangat enak. Hanya saja kita tidak tahu hakikatnya, karena hakikatnya nanti baru akan disaksikan di akhirat nanti. Jadi ini Allah hanya memberikan penggambaran secara konkret kenikmatan surgawi itu berupa tempat, berupa hunian yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, tempat yang sangat enak. Dzalikal fauzul kabir. Itu bagi mereka-mereka yang mendapatkan surga seperti itu adalah satu keberuntungan yang besar. Makanya orang-orang beriman itu dengan janji Allah Subhanahu wa taala ini, ketika mereka mendapatkan tekanan dari orang-orang yang tidak beriman, mereka harus sabar dan mereka harus tetap mempertahankan keimanan mereka. Jangan kemudian dengan mudah dan serta-merta mereka murtad lagi. Mereka kemudian menyimpang dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyiksaan orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang yang beriman itu bisa dalam bentuk yang bermacam-macam. Bisa dalam bentuk menahan, bisa dalam bentuk menyiksa, bisa dalam bentuk merampas hak-hak mereka, dan lain sebagainya. Inna batsa rabbika lasadid. Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu sangat keras. Tadi kita sudah gambarkan bahwa orang-orang kafir yang disiksa di neraka jahanam itu mereka tidak akan mati. Karena kalau mati mereka tidak merasakan siksa lagi. Mereka tetap hidup, tetapi kehidupan yang tidak sempurna. Dan hukuman mereka di sana itu tidak akan diringankan. Terus-menerus mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kulit mereka itu rusak, maka kulit yang rusak itu akan diganti kulit baru, sehingga mereka akan terus merasakan siksa itu tanpa henti-hentinya. Nah, inilah informasi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang itu hatinya masih hidup, hatinya masih bisa meresapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan merasa takut dan merasa gentar untuk melakukan perbuatan-perbuatan aniaya dan untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah itu yang memulai dan yang mengulangi. Ini bisa berarti begini. Yang memulai menciptakan segala sesuatu di alam semesta termasuk manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanti akan mengulangi kebangkitan kembali, artinya manusia sudah pernah hidup lalu mati, lalu nanti di hari akhir akan dibangkitkan lagi, berarti diulangi lagi kehidupan yang kedua itu nanti akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memulai menciptakan, lalu yang akan mengulangi lagi untuk membangkitkan manusia-manusia yang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat-surat yang sudah lalu kita sudah baca bahwa Allah memulai menciptakan segala sesuatu itu dimulai dari keterbelahan. Ini seperti yang disebut di surat Al-Falaq itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Allah itu Tuhan yang menguasai segala yang terbelah. Artinya Allah menciptakan segala sesuatu dimulai dari terbelah. Contoh yang paling konkret. Kalau kita menabur benih biji-bijian, maka beberapa hari kemudian biji-bijian yang kita tabur itu akan pecah, membelah. Lalu dari situ akan muncul tunas. Yang dari tunas ini nanti akan menjadi pohon. Dan pohon itulah nanti yang akan berbuah.
buahnya kemudian kita makan. Allah menciptakan manusia juga dimulai dari terbelah. Suami menikahi pasangannya, maka spermanya bercampur dengan ovum istrinya, nutfahnya. Setelah itu membelah berulang kali, lalu menggantung pada dinding rahim. Ini namanya alaqah. Jadi dari nutfah berubah menjadi alaqah. Dari alaqah kemudian berproses menjadi mudghah, segumpal daging yang secara biologis itu hidup. Dari mudghah lalu terbentuk tulang belulang. Setelah itu tulang belulang dibungkus daging. Nah, sampai di sini selesai proses penciptaan fisik manusia. Setelah itu Allah meniupkan roh ciptaannya, kemudian mengirim malaikat untuk menuliskan 4 perkara. Pertama tentang amalnya, kedua tentang ajalnya, ketiga tentang rizkinya, keempat tentang bahagia atau sengsara. 4 perkara. Setelah itu kemudian manusia itu nanti akan lahir ke muka bumi. Nah, jadi Allah yang memulai dan yang mengulang. Mengulang itu artinya membangkitkan kembali manusia setelah kematiannya. Setelah menunggu sekian lama di alam barzah, nanti hari kiamat manusia akan dibangkitkan kembali. Ini makna yang pertama. Bisa juga ayat ini bermakna begini, wa huwa yubdi'u innahu huwa yubdi'u wa yu'id itu Allah yang menghukum manusia durhaka di dunia dan nanti akan mengulangi lagi menghukum mereka di akhirat. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita sebut. Allah telah menghukum kaumnya nabi-nabi yang durhaka. Kaum Nabi Soleh dihukum di dunia, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti mereka masih akan dihukum lagi karena kedurhakaan dan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dan kaumnya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat mereka akan dihukum lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya ayat ini bisa itu ya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah yang memulai menghukum manusia durhaka di dunia dan akan mengulangi lagi hukuman itu di akhirat nanti. Wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Mencintai. Allah Maha Pengampun kepada orang-orang durhaka yang kemudian bertobat. Tobat itu diawali dari penyesalan, menyangkut kedurhakaan yang dilakukan. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi. Dan dia memang betul-betul tidak mengulangi lagi bentuk-bentuk kedurhakaan itu tadi. Yang ketiga, dia mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dilakukan, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Kalau yang bersangkutan mengambil hak-hak manusia, maka hak-hak manusia itu harus dikembalikan kepada para pemiliknya. Nah, kalau ini juga dilakukan, maka insya Allah Allah akan mengampuni tobatnya tadi. Allah juga Maha mencintai kepada hamba-hambanya yang taat mengikuti tuntunannya, kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada hamba-hambanya yang sepenuh hati mengikuti syariat-syariatnya. Allah mencintai kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Allah Maha mencintai. Nah, jadi ini bisa dimaknai Allah Maha mencintai, tapi juga Allah dicintai oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurul wadud, dzul arsil majid. Allah ini pemilik arsy yang maha mulia. Fa'alul lima yurid. Allah itu maha pelaksana
terhadap apa saja yang dikehendaki. Nah, ini kita perlu kasih catatan ya. Kehendak Allah itu ada dua. Yang pertama namanya kehendak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menciptakan alam terjadi. Tidak ada intervensi siapapun. Allah ingin mengirim nabi-nabi. Tidak ada intervensi siapapun. Nah, yang kedua, kehendak Allah yang tercermin pada sunatullah. Sunatullah itu biasa diterjemahkan hukum alam yang berlaku di alam semesta ini. Itu juga namanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehendak mutlak maupun kehendak yang tercermin pada sunatullah itu berlaku secara pasti di dalam kehidupan kita sekarang ini. Sunatullah itu misalnya begini. Kalau dalam ekonomi barang-barang yang dijual belikan itu melimpah, maka harganya jatuh. Sebaliknya, kalau demand permintaannya banyak, tapi barang yang dijual belikan tidak ada atau sedikit, maka harganya otomatis akan naik, akan meningkat. Nah, ini namanya sunatullah itu seperti itu. Nah, ini juga berjalan secara pasti dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, api sifatnya bakar. Dia didekatkan kepada apa saja pasti akan bakar. Ini tidak bisa dihilangkan. Dia pasti akan seperti itu. Binatang buas itu mesti akan menerkam. Itu juga tidak bisa dihapus dari natur binatang-binatang itu. Nah, fa'alul lima yurid. Jadi Allah Maha pelaksana terhadap apa yang dikehendaki, baik menyangkut kehendak mutlak maupun menyangkut kehendak yang kedua, yang tercermin pada sunatullah itu. Hal ataka hadisul junudi fir'auna wa samud? Apakah sudah datang kepadamu berita tentang tentara Fir'aun dan tentara Samud? Tentara Fir'aun itu sangat kuat dan sangat banyak. Dan pada masanya dulu tentara ini pernah digerakkan untuk membunuh Bani Israel dan membunuh bayi-bayi laki-laki yang lahir di antara mereka. Kaum Samud tentaranya juga sangat kuat. Bahkan tentaranya ini dipakai juga untuk memotong batu-batu yang ada di lembah. Kemudian dipakai untuk rumah-rumah mereka. Di samping rumah-rumah mereka itu dibikin relief-relief yang sangat bagus. Nah, ini artinya dua kekuatan yang tak tertandingi pada zamannya. Kalau sekarang ya kira-kira Amerika Serikat, Rusia, Uni Soviet pada masanya. Sekarang Cina yang juga akan menjadi kekuatan baru di dunia ini. Nah, dulu adalah Fir'aun dan Samud. Tapi karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini ancaman untuk orang Mekah. Kalau orang Mekah ini juga durhaka, lebih mudah menghancurkan karena Mekah ini enggak sekuat Samud dan Fir'aun itu. Balilladzina kafaru fitakdzib. Bahkan orang-orang kafir ini selalu mendustakan. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah di belakang mereka selalu meliputi mereka, mengetahui apa yang mereka lakukan. Bal huwa Qur'an majid fi lauhin mahfud. Bahkan Al-Qur'an itu adalah bacaan yang mulia yang tertulis di Lauh Mahfud. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.